Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Standarisasi Bahan Obat Alam, Ibu Dr. Hasnawati, SSC, MSc, yang telah memberikan tugas presentasi ini. Adapun materi yang akan dipaparkan melalui presentasi video ini berjudul Kadar Abu Total Ekstrak. Adapun kelompok ini terdiri dari 2 orang, yaitu Risnayanti dan saya sendiri, Siti Nurhaliza. Pokok bahasan yang akan kami paparkan terdiri dari pendahuluan, metode perlakuan, cara mengetahui kadar abu total, hasil, dan juga kesimpulan. Untuk saya sendiri, di sini saya akan membawakan materi pendahuluan dan juga metode perlakuan. Kadar abu total adalah parameter untuk menentukan jumlah residu anorganik setelah pembakaran, di mana residunya mencakup senyawa anorganik asli dan kontaminan seperti tanah atau pasir. Penting pula untuk memastikan kualitas dan kemurnian bahan obat yang akan diproduksi. Adapun tujuan dari analisis kadar abu total ini adalah untuk memastikan kemurnian bahan obat alam dengan cara mengukur kandungan anorganik yang ada dalam sampel. Adapun prosedur ini pula dapat membantu dalam menilai kualitas bahan baku berdasarkan kadar abu yang diperoleh setelah pembakaran. Faktor yang mempengaruhi hasil dari analisis kadar abu total salah satunya adalah suhu pembakaran, di mana suhu pembakaran ini harus dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun tinggi, karena suhu yang rendah dapat menyebabkan bahan organik tidak terbakar sempurna, sementara suhu yang terlalu tinggi bisa merusak abu. Analisis kadar abu total dapat dilakukan dengan metode gravimetri, yaitu dengan cara menimbang berat residu abu yang diperoleh setelah pembakaran. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari persiapan sampel, pembakaran, pendinginan, dan penimbangan. Pada tahap persiapan sampel, sampel dikeringkan terlebih dahulu di oven pada suhu 105 derajat Celcius guna menghilangkan kadar air yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian tahap pembakaran, pada tahap ini dilakukan pada cawan porselin dengan suhu 500 sampai 600 derajat Celcius hingga diperoleh residu berwarna putih. Kemudian tahap pendinginan dan penimbangan dilakukan pendinginan cawan dalam desikator untuk mencegah penyerapan kelembapan, kemudian ditimbang. Baik, selanjutnya terkait pembahasan kadar abu total, di mana cara untuk menentukan kadar abu total yakni dengan rumus kadar abu total dalam persen sama dengan berat abu dikurangi dengan berat sampel awal dikali 100%, di mana berat abu diperoleh dari selisih antara berat cawan setelah pembakaran atau cawan dengan abu dikurangi dengan berat cawan kosong, di mana dalam contoh soal diberikan bahwa berat cawan setelah pembakaran yakni sebesar 31 gram dan berat cawan kosong yakni sebesar 30 gram, maka diperoleh selisih atau kadar abu yakni sebesar 1 gram. Dan dalam soal dijelaskan bahwa kadar sampel awal yakni sebesar 5 gram, maka kadar abu total dalam persen sama dengan 1/5 dikali 100%, sehingga hasil yang diperoleh untuk kadar abu total yakni sebesar 20%. Baik, selanjutnya yakni terkait interpretasi hasil. Dalam hal ini membahas terkait arti dari hasil yang diperoleh. Nah, terdapat 3, yakni jika kadar abu tinggi, maka mengindikasikan bahwa adanya kontaminasi anorganik yang signifikan, seperti tanah, pasir, ataupun mineral lain. Nah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa proses pengolahan yang dilakukan kurang baik ataupun bahan baku yang digunakan tidak bersih. Kemudian, jika kadar abu rendah, maka mengindikasikan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan sedikit kontaminasi. Nah, kemudian adapun standar yang berlaku dalam hal ini adalah acuan farmakope ataupun standar lain seperti jurnal. Biasanya menentukan kadar abu maksimal yang diperbolehkan untuk bahan tertentu. Artinya, misalnya dalam jurnal diberikan kadar abu terhadap satu sampel, maka dalam hal itu diberikan rentang yang aman untuk kadar abu totalnya, dan hasil pengujian harus sesuai dengan standar tersebut agar bahan dapat diterima untuk digunakan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan yang telah kami paparkan,
ialah analisis kadar abu total merupakan bagian tak terpisahkan dalam standarisasi bahan obat alam, di mana hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi tentang kemurnian bahan dan deteksi awal terhadap kontaminasi yang mungkin terjadi. Dengan metode yang tepat, parameter ini dapat membantu menjamin kualitas bahan obat sebelum digunakan dalam formulasi produk akhir.